Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin menyampaikan semua kepada saudaraku yang pada saat reformasi tahun 1998 adalah seorang mahasiswa. Salam reformasi, mahasiswa Indonesia meruntuhkan Presiden Soeharto untuk menegakkan reformasi dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia serta memajukan rakyat Indonesia. Jadi mungkin yang saat ini yang ikut reformasi dulu mahasiswa-mahasiswa pada tahun 1998, saya juga ada di situ hari itu di Jakarta. Usianya berkisaran antara 45 sampai dengan 50 tahun. Kalau saya tidak salah, karena saya sendiri pun sudah 48 tahun. Saya meminta kepada kita semua untuk memperhatikan bangsa ini, untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia saat ini. Kalau ada yang kurang pas menurut kita, kita harus bicara, menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, kepada DPR, dan kita harus berani bicara. Demi apa? Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demi apa? Demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demi apa? Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kita sekarang lihat, sejak Bapak Prabowo menjadi presiden 2024, saya berharap kita semua jangan selalu mengatakan siap Bapak Prabowo, siap Bapak Prabowo. Apa yang dikatakan, diperintahkan Bapak Prabowo harus dilaksanakan. Apa yang diperintahkan Bapak Prabowo, program-programnya harus diturutin. Inilah yang tidak kita inginkan. Kita menjatuhkan Soeharto karena modelnya hampir seperti itu. Apa-apa yang dibuat oleh Presiden Soeharto, semua sekelilingnya mengatakan siap, siap, siap. Tidak berani mengkritik dan tidak berani membangkang. Saya lihat sekarang, ya, sepertinya model-model pemimpin zaman Soeharto mulai ditunjukkan oleh Bapak Prabowo dan kawan-kawannya dan kroni-kroninya. Contoh yang paling fatal tentang proyek MBG, makan gratis. Bagaimana mungkin anggarannya 365 triliun, satu hari 1 triliun hanya untuk mengasih makan anak-anak Indonesia yang dikatakan oleh Bapak Prabowo dan kawan-kawannya anak Indonesia kekurangan gizi. Seperti saya katakan, saya tidak pernah melihat, membaca ada masif anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Tahu kenapa? Karena tanah Indonesia ini subur. Orang tua Indonesia itu bertanggung jawab untuk memberi gizi anaknya. Makanya sangat jarang sekali terjadi kekurangan gizi secara masif. Makanya saya katakan, program MBG itu buang-buang duit. Bagusan uangnya digunakan untuk memberi anak-anak Indonesia yang kekurangan pendidikan, memberi pendidikan gratis semuanya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Biarlah proyek MBG ini hanya sekitar 60 triliun saja, karena menurut catatan daripada Kesehatan Republik Indonesia, anak Indonesia yang kekurangan gizi tidak lebih daripada 1% yang ada di penduduk Indonesia ini. Artinya tidak semua anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Cukup anggaran MBG 60 triliun dengan diawasin dan langsung diberikan kepada sekolah-sekolah yang di mana wilayah sekolahnya anak-anaknya memang kekurangan gizi, atau diberikan langsung kepada keluarga-keluarga yang memang tidak mampu memberikan gizi kepada anaknya, atau langsung aja ke program stunting diperbanyak anggarannya. Bukan model sekarang ini. Model sekarang ini adalah bisnis catering, dan semua saya lihat baik DPR dan sekeliling Bapak Prabowo tidak mau membangkang. Ini dan kita biarkan. Kita harus bicara. Kita bicara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Tidak benar ini MBG, karena kita masih banyak lagi kekurangan uang untuk mendukung program pendidikan dan lain sebagainya. Kita bukan negara kelebihan duit, ya. Jadi semangat reformasi jangan pernah kita lunturkan. Kita melunturkan, menjatuhkan Presiden Soeharto karena kita tidak mau seorang pemimpin yang diktator. Kita meruntuhkan, menjatuhkan Soeharto karena kita tidak mau semua sekeliling Soeharto menjilat pada saat itu. Kita bukan penjilat. Kita bukan penjilat. Kalau pemimpin kita salah dalam menyampaikan program-program dan menghambur-hamburkan anggaran, kita harus bicara. Itulah kita sejatinya rakyat Indonesia. Makanya kita meruntuhkan diktator Soeharto pada saat itu. Lihat kejadian yang baru-baru ini, ada seorang anak SD meninggal dunia bunuh diri. Itu yang terlihat. Anak SD itu bunuh diri di NTT karena dia tidak sanggup membayar uang di sekolahnya katanya. Dia menulis pesan. Itu gambaran kecil, tapi banyak anak-anak Indonesia khususnya yang untuk kuliah tidak sanggup kuliah gara-gara ada membayar biaya kuliah yang tidak dia sanggup. Ya. Jadi Bapak Prabowo, Anda jangan keras kepala. Ya. Anak Indonesia perlu pendidikan yang gratis mulai dari 3 SD sampai dengan kuliah. Kurangi anggaran MBG itu Bapak Prabowo. Anda bukan diktator. Dan kami tidak mau presiden kami diktator. Kami tidak mau presiden kami semena-mena terhadap anggaran rakyat. Kami mau presiden kami mendengar kepentingan pendidikan lebih penting daripada MBG. Mendukung pendidikan lebih penting daripada MBG. Karena anak-anak Indonesia bukan kekurangan gizi. Sejak Indonesia merdeka, orang tua yang ada di Indonesia berusaha memberikan makanan gizi yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena tanah Indonesia subur, mereka bisa memberikan gizi. Dan itu terbukti, dan lahirlah anak-anak Indonesia yang sekarang ini. Dengan memberikan MBG menyamaratakan semua bahwa anak-anak Indonesia kurang gizi. Itu adalah penghinaan bagi kami. Tapi kalau Bapak Prabowo bilang anak-anak Indonesia sangat sulit untuk kuliah, baik sarjana, S2, S3, sangat sulit karena tidak ada uang. Itu betul. Jadi Anda Bapak Prabowo, saya mau nyampaikan sekali lagi, hentikan program MBG. Terlalu banyak uang negara dibuang. Kalaupun Anda memang mau memberikan bantuan MBG, jangan lebih dari 60 triliun sesuai dengan hitungan-hitungan yang sudah disurvei. Saya katakan sekali lagi, anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi itu tidak lebih daripada 1%. Ya. Jadi untuk itu anggaran MBG bila dihitung hanya maksimal 60 triliun, bukan 365 triliun. Dengan Anda membuat 365 triliun itu berarti Anda mengarahkan bisnis catering. Padahal anak-anak Indonesia banyak yang tidak sanggup kuliah karena mahalnya biaya UKT dan lain sebagainya. Contoh yang bunuh diri di NTT itulah contoh gambaran kecil. Dan banyak lagi, saya pastikan banyak lagi karena saya juga mengelola pendidikan. Saya membuat pendidikan murah kepada sekolah saya dan saya lihat ya, yang murah saja masih banyak yang macet. Ya. Jadi negeri semua harus gratis, kuliah pun harus gratis. Itu lebih penting Pak Prabowo. Kalau memang ingin Anda benar-benar ingin mensejahterakan rakyat Indonesia dengan pendidikan yang bagus dan berkualitas, maka anak-anak Indonesia akan jauh dari kemiskinan. Jadi kurangin MBG itu. Dan kita semua yang masa itu ikut berjuang untuk reformasi, kita bicara satukan. Hentikan pro MBG, arahkan dananya ke pendidikan. Arahkan dananya ke pembangunan desa yang masih tertinggal. Arahkan dananya untuk kesejahteraan rakyat. MBG itu adalah murni bisnis catering. Dipukul rata semua. Ya, salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka, merdeka, merdeka.